Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera. Kami para mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI, kelompok 7, kelas R1A, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya dan teman-teman saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi-materi dasar supervisi pendidikan di dalam mata kuliah Profesi Pendidikan. Tak kenal, maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami sebelum masuk ke materi pembahasan kali ini. Dimulai dari saya, Bunga Ruswadinda selaku moderator. Yang kedua ada Maura Amanda. Yang ketiga ada Jihantri Kartika Putri. Selanjutnya yang keempat ada Ria Marisa. Dan yang terakhir ada Ayu Tri Yulia. Tidak lupa juga nih, perkenalkan yang terhormat Ibu Ana Widya Astuti, MPD Konseling, selaku dosen profesi pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi pertama yang akan saya bacakan tentang pengertian supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif nih teman-teman. Nah, selain itu, ada 3 pengertian supervisi yang lain loh. Ada secara etimologi, secara morfologi, dan secara terminologi. Secara etimologi, menurut Ame Tembun dan Mariono, supervisi diambil dari bahasa Inggris, yakni supervision yang artinya pengawasan. Secara morfologi, supervisi berasal dari kata super dan vision. Super berarti di atas, dan vision berarti melihat. Dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan, pemimpin terhadap hal-hal yang ada di bawahnya, bawahan. Secara terminologi, menurut Ari Kunto, supervisi artinya penilikan dan pengawasan. Kira-kira seperti itu pengertian dasar dari supervisi. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi supervisi. Apa sih tujuan supervisi? Di sini kita akan mempelajari 5 tujuan supervisi. Yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada. Keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Dan kelima, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Fungsi supervisi. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih fungsi supervisi itu apa? Nah, di sini saya akan memberitahu 8 fungsi supervisi. Yang pertama, supervisi berfungsi untuk mengordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, untuk melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, memberi wawasan yang luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan. Jenis dan pelaksanaan supervisi. Macam-macam supervisi pendidikan berdasarkan sudut pandang, dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang berdasarkan organisasi. Sudut pandang berdasarkan organisasi dibagi menjadi 2. 1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap unit-unit kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. 2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak jajaran organisasi. Pengawasan berdasarkan sudut pandang waktu. Pengawasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pengawasan kontinu, yang artinya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus selama berlangsungnya kegiatan. Hal ini dilakukan oleh pengawasan sebagai kegiatan rutin sehari-hari. Yang kedua, ada pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada pengawasan temporer, artinya pengawasan dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.
Sudut pandang berdasarkan substansinya. Pengawasan dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada pengawasan bidang personal atau ketenagaan. Yang kedua, ada pengawasan bidang sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengawasan bidang akademik. Yang keempat, pengawasan bidang operasional atau proses kerja. Yang kelima, pengawasan bidang kesiswaan. Yang keenam, pengawasan bidang keuangan dan pengawasan bidang hubungan. Macam-macam supervisi pendidikan ditinjau dari objek. Yang pertama, ada supervisi akademik. Nah, supervisi akademik adalah supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen untuk membantu mahasiswa ketika sedang dalam proses belajar atau mempelajari sesuatu. Supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini adalah supervisi yang objeknya menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan mempelancar terlaksananya proses pembelajaran. Dapat berupa kurikulum sekolah, penentu dosen pengampu mata kuliah, penyusun jadwal kuliah, laporan nilai mahasiswa, prinsip kehadiran dosen dan mahasiswa, tingkat pendidikan dosen dan tenaga kependidikan, prestasi yang diperoleh mahasiswa. Yang ketiga, ada supervisi lembaga. Supervisi lembaga yang menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seluruh sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Cara pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah. Jenis pelayanan pembinaannya yang pertama ada kunjungan kelas. Teknik pelaksanaannya yaitu observasi PBM di kelas oleh pemilik atau pengawas atau kepala sekolah. Tujuannya untuk mengetahui cara guru melaksanakan PBM. Keuntungannya yang pertama, dapat mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan. Yang kedua, dapat mengetahui kelemahan untuk perbaikan. Yang ketiga, dapat memberikan koreksi atau perbaikan sesuai kebutuhan. Hambatan atau kelemahannya adalah guru merasa canggung dan kurang bebas. Yang kedua, ada pertemuan pribadi. Teknik pelaksanaannya ini, pemilik atau kepala sekolah bertatap muka dengan seorang guru. Tujuannya untuk bantuan khusus. Keuntungannya, berdialog langsung lebih terarah. Hambatan atau kelemahannya ini adalah agak sulit menentukan waktu. Yang ketiga, ada rapat staf. Teknik pelaksanaannya ini, kepala sekolah atau pemilik berhadapan dengan para guru. Tujuannya untuk bantuan umum. Keuntungannya adalah bantuan diberikan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan dan pertukaran pikiran secara umum. Hambatannya agak sulit menentukan dan cukup menyita waktu. Dan yang terakhir ada kunjungan antar kelas. Teknik pelaksanaannya ini, guru dari salah satu kelas mengunjungi kelas lain dalam satu sekolah. Tujuannya agar mengetahui cara guru lain dalam KBM dan pengelolaan kelas. Keuntungannya yang pertama, dapat mengetahui guru lain dalam melaksanakan KBM dan pengelolaan kelas. Yang kedua, hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh. Yang ketiga, hal-hal yang kurang baik dapat didiskusikan. Kelemahan atau hambatannya yaitu mengganggu KBM kelas lain, kelas sendiri ditinggalkan. Metode supervisi pendidikan. 1. Monitoring dan evaluasi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan sekolah, dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. 2. Refleksi dan focus group discussion, yaitu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu melalui diskusi kelompok. 3. Metode DELPI, yaitu digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya. 4. Workshop, metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial.
Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Teknik supervisi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual artinya supervisor memberikan bantuan individual kepada guru atau kepala sekolah. Teknik kelompok artinya supervisor memberikan bantuan kepada kelompok guru atau kelompok kepala sekolah. Jadi teman-teman sudah mengerti belum dasar-dasar tentang supervisi pendidikan? Ternyata banyak ya poin dasar dari materi ini, seperti tujuan, fungsi, jenis pelaksanaan, metode, dan teknik-tekniknya. Wah, jadi nambah pengetahuan lagi dong. Demikian video pembelajaran tentang materi supervisi pendidikan. Semoga materi yang kami sampaikan berguna dan mudah dipahami. Saya Bunga Reswadina, perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.